Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Halo pemirsa, di era media sosial kali ini sebuah informasi bisa menyebar ke seluruh negeri hanya dalam hitungan detik. Namun di saat yang sama, kesalahpahaman juga bisa tumbuh dengan kecepatan yang sama. Disinilah komunikasi menjadi sangat penting, bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi memastikan bahwa pesan itu sampai dan dipahami dengan benar. Lalu bagaimana pemerintah menghadapi tantangan tersebut dan bagaimana juga menjawab kritik, mengelola persepsi publik dan juga menjaga kepercayaan masyarakat. Malam ini kita akan membahasnya secara terbuka dan mendalam bersama salah satu figur yang kini menduduki jabatan sebagai penasehat khusus Presiden bidang komunikasi. Siapa lagi kalau bukan Hasan Nasbi. Kita undang Pak Hasan Nasbi untuk masuk ke studio kita. Selamat malam Pak Hasan Nasbi, apa kabar? Bang Hasan Nasbi ya, boleh ya, biar lebih akrab. Ini panelis kita Bang Hasan Nasbi. Ada Om John dan ada Kang Maman, ada Mas Adi Praido. Pak, tepuk tangan teman-teman untuk panelis juga. Dipersilakan duduk. Apa kabar Bang Hasan Nasbi? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di Q&A di tengah kesibukannya. Nanti kita akan mengulik-ngulik ya, sesibuk apa sih sosok kita yang satu ini malam ini. Namun kita akan saksikan dulu tayangan yang satu ini. Oke. Bapak Hasan Nasbi, penasehat khusus Presiden bidang komunikasi. Jadi penasehat khusus nanti tentu sebagai pembantu Presiden, saya akan bekerja sama yang sangat erat dengan Abangda Kabakom yang baru, Bang Kodari, mungkin juga nanti dengan Ibu Menkom Digi, dengan Wamenkom Digi untuk memperkuat lagi bidang komunikasi. Bang Hasan Nasbi, sebelum saya akan persilakan para panelis kita yang juga sahabat abang malam ini, saya pengen tanya sebagai penasehat komunikasi Presiden, apakah Bang Hasan Nasbi itu menyampaikan nasihatnya ke Presiden langsung atau ada pihak ketiga, Bang? Kalau masukan langsung ke Presiden. Langsung ya, Bang? Bahkan sekarang dalam posisi sebagai penasehat, mungkin lebih sering dipanggil ke Hambalang, bahkan sekarang juga sering teleponan sama Presiden, jadi nggak harus ketemu dalam rapat, jadi bisa teleponan, mungkin berempat ya, saya, Bang Kodari, kemudian Pak Presiden gitu, jadi kita membicarakan banyak hal di telepon gitu. Kapan terakhir ketemu sama Pak Presiden dan nasihat apa yang disampaikan ke beliau, Bang? Kalau terakhir mungkin, kalau ketemu mungkin saya lupa, mungkin 3 minggu yang lalu. Tapi kalau teleponan minggu lalu. Nasihat yang diberikan ke Presiden mungkin terakhir saat itu? Mungkin bahasanya bukan nasihat tapi masukan. Saya kemarin bercanda ringan aja sama Presiden. Karena Presiden punya rencana bikin round table lagi dengan mengundang expert, pakar, jurnalis ke Hambalang. Terus kita diskusi siapa ya bagusnya moderator. Terus saya bercanda sama Presiden, Pak Presiden nih kalau milih moderator harus hati-hati Pak Presiden. Karena biasanya habis jadi moderator masuk kabinet, saya bilang gitu. Baik, Abang satu lagi nih. Apakah Abang juga memiliki tugas untuk memberikan arahan masukan tentang konten yang akan disampaikan Presiden kepada publik? Biasanya ada kita diskusi untuk beberapa poin-poin yang akan menjadi pidato Presiden. Tapi sebenarnya sebagian besar pekerjaan saya lebih banyak berkoordinasi dengan Badan Komunikasi, Bang Kodari dengan tim, dan dengan Kementerian Komdigi, Ibu Mutia Hafid, Wamen Komdigi, serta tim mereka. Itu sebagian besar aktivitas saya. Gitu, memberikan masukan kepada mereka berdua. Karena lini terdepan pemerintah itu sebenarnya mereka. Saya ini sebenarnya dapur, tukang yang ada di dapur lah, tapi dibolehkan sekali-sekali ke etalase gitu. Bang, kalau dari tayangan tadi kan Abang sempat mengundurkan diri, terus kemudian dilantik kembali begitu. Situasi psikologinya itu sekarang seperti apa Bang ketika kemudian bergabung kembali? Jadi saya mungkin waktu itu tahu diri aja. Kalau kita lagi nggak bagus main bolanya kan, ya nggak apa-apa kita di bangku cadangan kan. Tapi merasa waktu itu nggak bagus main bolanya di tahap pertama, yang Bang? Nggak optimal lah. Nggak optimal lah, kita tahu diri aja. Tapi
Kemudian setelah di bangku cadangan ternyata dipanggil lagi sama presiden gitu. Yang penting kan kita nggak pindah klub kan. Oh, nggak pindah klub ya? Stay aja di bangku cadangan Bang, gitu. tapi apa yang paling dirubah dari pengalaman yang mengundurkan diri setelah kemudian bergabung kembali? Apa yang berbeda dari Abang dulu dan sekarang? Sebenarnya judulnya kan sudah beda jabatannya. Kemudian juga sekarang sudah mulai agak merasa pejabat. Dulu tuh agak-agak kurang ngerasa pejabat kita. Jadi masih ngerasa orang bebas. Jadi ngomongnya lebih hati-hati kah sekarang? Saya tuh sekarang posting itu kurang agak bebas juga. Karena kayaknya punya dedicated haters. Maksudnya dedicated haters gimana? Jadi haters yang berdedikasi. Jadi kita posting apapun tuh ada haters yang tampil di situ gitu. Jadi baper nggak Bang? Enggak. Kalau itu sih enggak. Udah tahan banting? Iya, kita anggap aja kan ini kan orang yang belum paham, nggak ngerti kita, jadi sudahlah biarlah gitu. Atau mungkin mereka mungkin hidupnya lagi nggak baik gitu. Jadi harus menumpahkan kemarahan, kekesalan kayak ya kan pilih-pilih aja gitu. Curhat ya Bang ya. Oke, karena penasihat Presiden bidang komunikasi, kita serahkan yang pertama untuk ke pakar komunikasi politik kita. Silakan Mas Adi. Saya harus nanya nih. Oh harus, yang pertama kali. Ini berat nih biasanya. Saya panggil Bang Hasan. Bang Hasan, apakah nggak kapok sebenarnya dalam hal ini misalnya menjadi penasehat khusus Presiden bidang komunikasi? Karena kalau dilihat wajah Bang Hasan ini kan man of controversial. Jadi apapun yang diposting, positif sekalipun memang bully-buliannya banyak. Lalu apa yang akan diberikan masukan kepada Presiden kalau Pak Hasan yang selalu dipersepsikan sebagai publik itu mengandung segala begitu banyak kontroversi? Iya, saya sih enggak lah ya. Karena itu risiko hidup di dunia yang serba terbuka seperti ini. Pasti nggak mungkin siapapun orangnya yang 100% suka sama seseorang. Orang paling baik sekalipun, ustadz sekalipun pasti ada yang bully lah. Begitu ada masalah pasti ada yang bully. Kan Pak Ustadz juga pasti ngerti, Nabi pun ketika berdakwah ada yang ngebully, ada yang lempar kotoran gitu, ada yang biasanya yang figur seperti beliau aja ada yang membuli, apalagi kalau sudah ada sosial media waktu itu pasti ada lebih banyak yang membuli. Tapi saya masuk lagi karena menghargai perintah. Jadi kalau buat saya keluar itu nggak apa-apa, di luar juga nggak ada masalah. Tapi ketika diminta lagi ke dalam, buat saya itu juga penghargaan, sekaligus apresiasi terhadap kita, dan artinya pemerintah juga butuh kita. Nah, pertanyaan kedua, Presiden Prabowo Subianto ini kan dikenal sebagai orang yang hebat gitu ya, pengalaman politiknya cukup luar biasa, networking internasional juga, tidak ada orang yang meragukan. Apakah seperti Pak Presiden Prabowo ini masih butuh nasihat ya? Kan itu yang sebenarnya menjadi tanda tanya publik. Makanya saya juga nggak berani, walaupun titelnya penasehat, nggak berani menyebutnya sebagai nasihat kan, masukan. Karena Presiden sebenarnya sangat terbuka buat diskusi. Tapi kita juga harus ingat, orang kalau sudah sampai level presiden, nggak gampang pendiriannya goyah. Jadi kita jangan sedikit-sedikit bilang presiden nggak terima masukan. Karena ketika kita punya masukan kita juga pasti di-challenge oleh presiden. Karena presiden kan bukan kertas kosong. Ini buku yang tebal dan hampir penuh nih. Jadi kalau kita mau masuk dengan ide yang berbeda, buku beliau yang penuh itu punya banyak argumentasi untuk men-challenge kita balik. Tapi beberapa kali ketika kita dianggap bisa mempertahankan argumentasi kita, Presiden pertimbangkan masukan-masukan seperti itu, dipertimbangkan. Presiden terbuka sekali untuk itu. Dan nggak harus hari itu juga Presiden setuju dengan kita. Bisa besoknya kan. Bisa besoknya lagi kan. Tapi yang penting ide sudah kita sampaikan, masukan sudah kita sampaikan gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.